Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTube, bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan lindungan serta rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan sekarang atau video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengenalan Adobe Flash. Adobe Flash biasa kita kenal itu sebagai, dulunya itu namanya Macromedia Flash ya, dimana aplikasi ini biasa sering digunakan untuk kita membuat sebuah aplikasi atau berbentuk SWF atau bisa disebut dengan animasi. Adobe Flash dulu itu bernama Macromedia Flash, yaitu adalah aplikasi yang perangkat lunak komputer, produk unggulan dari Adobe System ya kalau nggak salah ya. Adobe Flash itu digunakan untuk kita membuat gambar vektor sama seperti Corel Draw maupun sebuah animasi ya. Oke, untuk tampilan Adobe Flash sendiri ini seperti ini. Jadi di sini nantinya kalau di CS3 atau di Adobe CS yang lain itu akan seperti ini tampilannya. Jadi di sini agak memuat ActionScript 3.0, 2.0, mobile, ActionScript file, communication file, JavaScript juga bisa masuk sini ya. Jadi yang biasa kita gunakan untuk di CS3 ini yang masih support itu menggunakan ActionScript 2.0. Oke, langsung saja kita klik seperti ini tampilannya. Oke. Create New itu berguna untuk membuka lembar kerja baru seperti yang ini ya. Terus untuk komponen kerja Adobe Flash itu di sini itu ada menu bar. Terus ada toolbox nih, toolbox. Terus ada timeline. Jadi menu bar itu berisikan perintah operasi yang kita gunakan pada Flash CS3 ini. Sedangkan toolbox yang ini, toolbox itu adalah sebuah panel yang istilahnya tombol-tombol ya, yang berguna untuk membuat suatu desain. Nah, terus timeline itu berfungsi untuk menentukan sebuah durasi animasi. Nih, kalau misalnya kita buat sebuah animasi, kita membutuhkan timeline, yaitu isinya adalah frame. Jadi 1 frame per detik, berapa frame, misalnya 30 frame per detik. Ini dia sini. Jadi isinya untuk timeline itu seperti itu ya istilahnya. Untuk komponen kerja Adobe Flash itu terdiri dari stack, panel properties, terus ada color, mixer, library, dan effect filter. Jadi semua itu berfungsi ya. Nah, yang kita akan bahas sekarang yang pertama itu adalah toolboxnya. Di sini ada selection tool, atau bisa kita klik V pada keyboard. Terus yang kedua ada subseleksi tool atau A. Nih, ini berfungsi untuk melengkungkan sebuah garis. Ini berfungsi untuk memindahkan atau menyeleksi semua objek. Nah, terus lanjut di sini ada free transform atau tool key ya. Jadi di sini itu berfungsi untuk merubah ukuran atau size. Biasa dikatakan size, ukuran pada objek yang kita buat. Lalu di sini ada lasso tool. Ini biasanya untuk menyeleksi ya, sama seperti di Photoshop nih, menyeleksi gambar. Dan yang ini terus ada pen tool. Pen tool ini untuk menggambar garis dengan bantuan sebuah titik ya. Terus di sini ada teks biasa, sama seperti hal lain aplikasi lainnya untuk membuat sebuah tulisan atau teks. Lanjut, di sini ada line. Line ini untuk kita membuat sebuah garis. Jadi kita membuat sebuah garis, misalnya seperti ini, set. Nah, ini garis. Oke. Di fungsinya untuk membuat sebuah garis. Nah, di sini ada rectangle tool. Rectangle tool
di sini seperti yang lainnya kita membuat sebuah persegi. Nah, di balik rectangle tool ini terdapat juga objek lain, seperti kita klik tahan seperti ini. Jadi di sini ada oval, ada rectangle primitive atau tool R, oval primitive tool sama polystar. Ini semua bisa kita gunakan kalau membuat lingkaran, membuat kotak, persegi, istilahnya seperti bintang dan sebagainya. Nah, semuanya bisa menggunakan ini. Oke, lanjut ke sini. Ada yang namanya pencil tool. Pencil tool ini ya berguna untuk seperti kita membuat sebuah garis, sama halnya kayak line ya. Cuman ini berbeda. Kalau ini bisa kita bengkokkan seperti ini. Ya. Nah, ini kalau pensil seperti kita membuat sebuah gambaran di kanvas. Lanjut ada brush tool, fungsinya sama seperti pensil. Ya, membuat seperti ini, coretan. Oke, lanjut di sini ada ink botol. Nah, seperti gambar apa ya? Tinta yang ditumpah-tumpahkan. Nah, ini kalau si ink ini digunakan untuk memberikan sebuah apa ya istilahnya objek ya, berdasarkan ini stroke warna ya di sini nih. Nah, terus lanjut pen bucket. Nah, kalau yang pen bucket ini kita bisa membuat warna, apa itu istilahnya, bukan membuat warna, memberikan warna. Misalnya kita tuangkan warna apa di dalam setiap objek yang kita buat. Lanjut di sini ada yang namanya eyedropper. Eyedropper. Kalau eyedropper ini biasanya kita gunakan untuk yang berhubungan dengan kanvas yang ada di hardware di luar. Lanjut, di sini ada eraser. Eraser itu semuanya fungsinya sama untuk menghapus, tidak ada eraser untuk menulis ya. Jadi yang namanya eraser itu untuk menghapus, menyeleksi. Kalau di Photoshop bisa untuk kita memanipulasi sebuah gambar. Istilahnya menyapu seperti kuas ya. Untuk kita bisa membuat sebuah editan-editan yang menarik. Oke. Lanjut di sini ada hand sama gunanya untuk menarik seperti ini. Lanjut di sini ada zoom biasa kita perbesar, perkecil. Ini zoom perbesar, ini ada zoom untuk perkecil tampilan ya. Jadi kalau misalnya kurang begitu enak memakai ini, kalian juga bisa mengatur di lembar kerja yang nih ada di fit to atau fit in Windows. Terus ada di show frame, ini tergantung ukuran yang kalian minati. Oke, lanjut. Di sini ada untuk pemberian warna pada garis ya. Istilahnya misalnya warna garisnya stroke color itu untuk memberikan sesuatu warna pada garis seperti ini. Misalnya garisnya warna hitam, mau warna biru, mau warna merah tuh bisa. Dan ini adalah fill color, ini untuk berwarna pada objek di dalam ya, bukan di luar. Kalau luar garis. Oke, lanjut. Ini gambaran kilasan untuk sebuah aplikasi vektor ya, yang namanya animasi apa? Untuk membuat sebuah animasi itu menggunakan Adobe Flash. Oke, terus di sini ada layar kerja. Ini kita bisa membuat sebuah objek. Ini objek 1, objek 2, objek 3 itu. Jadi kita kalau membuat animasi itu harus memiliki banyak layar ya. Kalau frame lain lagi ya. Frame itu adalah sebuah gerakan. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya nih durasi. Ini 1 sampai berapa. Jadi semakin kita misalnya membuat sebuah gerakan animasi, semakin banyak frame, semakin halus gerakannya juga. Seperti itu. Jadi semua itu tergantung kita ya. Dan mungkin untuk pengenalan aplikasi Flash yang ingin tahu lebih dalam lagi, kalian bisa mendownload PDF atau mencari referensi lain di aplikasi-aplikasi lain.
Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Kita besok akan belajar juga ya, membuat sebuah animasi, membuat dasar-dasar kerangka objek pada Flash. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.